Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya akan menjelaskan tentang DNMRT, salah satu uji beda. DNMRT ini Duncan New Multiple Rank Test. Itu merupakan uji lanjutan setelah dilakukan analisis ragam atau uji F. Dilakukan jika hasil analisis ragam F hitung itu lebih besar dari F tabel, artinya hipotesis 1 diterima. Ada pengaruh ya terhadap X misalnya, ada pengaruh terhadap Y dan seterusnya. Artinya diterima H1. Jika F hitung tidak nyata, maka hampir pasti hasil uji DNMRT juga tidak berbeda atau TBN. Jadi kalau F hitung kecil dari F tabel, tidak dilakukan uji DNMRT atau uji lanjut. Jika F hitung besar dari F tabel, itu minimal ada sepasang gugus data perlakuan, rata perlakuan yang tidak sama. Misalnya B dengan D dan seterusnya. Perlu dilakukan uji lanjut atau uji perbandingan ganda atau uji beda untuk melihat perlakuan mana yang baik untuk direkomendasikan. Sebelum uji beta, kita hitung dulu KK untuk standar uji beda yang digunakan. Nah, kebetulan dalam hal ini kita menggunakan DNMRT sebagai contoh. Kita ambil pemberian zat X berpengaruh terhadap sangat nyata terhadap berat buah. Walaupun pengaruhnya itu ternyata pengaruh negatif, karena semakin tinggi kadar atau takaran zat X yang diberikan, maka semakin rendah berat buah Y. Mungkin Anda masih ingat ini. Dengan judul ini waktu saya menjelaskan rancangan acak lengkap. Ada 4 perlakuan 6 ulangan. Total unit percobaan ada 24. 4 kali 6. Perlakuannya adalah 0 gram, 1 gram, 1,5 gram, dan 2 gram. Zat X yang diberikan. Parameternya berat buah dalam kilogram. Ini langkah-langkah analisis ragam. Buat tabel data, input data ini sudah pernah saya jelaskan. Cari FK, JKP, JKT, JKG, tidak usah lagi. Yang jelas ini data yang didapatkan dari kasus atau contoh penelitian itu. Rata A 3,10, B 2,30, C 1,60, D 1,58. Dan rata umumnya adalah 2,14. Penjelasan ini juga tidak perlu saya sampaikan ulang karena ini bisa dilihat di penjelasan sewaktu analisis ragam RAL, ya, rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, yang penting ini hasil dari perhitungan analisis ragam adalah F hitungnya lebih besar dari F tabel 1%. Jadi berpengaruh sangat nyata. Nah, oleh sebab itu dilakukan uji beda. Kita coba gunakan uji bedanya dengan DNMRT, Duncan New Multiple Rank Test. Perlu diperhatikan, yang pertama data rata tiap perlakuan. Kedua, nilai galat baku yang didapat dari nilai KTG atau KTS, kuadrat tengah galat atau kuadrat tengah sisa dari tabel analisis ragam. Yang kedua, mencari galat baku rata umum dengan rumus SY. Ini pakai garis SY-nya ya, Y-nya. Kemudian akar KTG dibagi R. Dibagi dulu KTG dengan R, baru diakarkan. Itu maksudnya. Jika SY sudah diperoleh, itu nantinya akan digunakan sebagai pengali ya. Dikalikan dengan SSR atau SSD. Di mana didapatkan? Di tabel Q atau tabel Q atau tabel RP ya. Nah, SSR itu significant student range atau SSD, Shortest Significant Difference. Nilai SSR ini diperoleh dari tabel Q saya sampaikan tadi dengan berpedoman pada perlakuan P dan V rumawi atau derajat bebas galat atau DBG. Nah, ini untuk contoh, untuk data contoh ya. Sekedar contoh bahwa SSY-nya itu didapatkan adalah 0,11 maaf. Karena KTG-nya 0,07 dan R-nya sama dengan 6. Nah, dari mana itu kita dapatkan?
itu kita dapatkan dari sini. Nah, ini dari sini. Ya, dari tabel analisis ragam. KTG-nya kuadrat tengah galatnya 0,07. Sementara perlakuan kita 3. Ya. Tadi ulangannya berapa? R-nya berapa? R-nya 6. Ya, perlakuannya 4, ulangannya 6. Ya. Nah, jadi ini R 6, ulangannya 6. Ya, tadi kan perlakuannya 4, ini R-nya 6. 0,07 KTG-nya didapatkan 0,11. Kemudian kita buka tabel Q atau tabel RP, itu nanti akan terlihat ada PSSR, itu nilainya ini didapatkan dari tabel. Nilai-nilai ini didapatkan dari tabel. 2,95, 3,10, 3,18, 3,2. Dan tabel DNMRT selalu dimulai dari 2. Ya, karena membandingkan itu minimal 2. Ya, saya sering bercanda-canda ini kalau menjelaskan di lokal. Ya. Saya paling baik dibandingkan dengan siapa? Tentu harus ada pembanding. Ya, maka minimal 2. 2, 3, 4. Dan ini banyaknya perlakuan. Tergantung banyaknya perlakuan. Ya. Kemudian ini angka-angka 2, 3, 4 dan 6 itu ada di tabel Q tergantung jumlah perlakuan. Nilai SSR ada di tabel Q. Ini dia SSR. Maaf ya. Nah, kemudian setelah didapatkan less significant range atau LSR, itu LSR itu bisa dicari langsung dengan rumus Q alpha, P kali Q alpha P DBG kali SY. Ya, atau SSR kali SY. Kalau tadi SSR-nya ada di tabel, masing-masing nilai ini dikalikan dengan nilai ini. Ya, dengan nilai SY. Jadi 2,95 kali nilai SY, 3,10 kali nilai SY. Jadilah SSR dia, dapatlah 0,324, 0,341 dan seterusnya. Dan angka-angka itulah yang akan digunakan sebagai pembanding dengan untuk DNMRT. Nah, ini kita dapatkan rata dari 4 perlakuan tadi, 1,58, 1,60, 2,30 dan 3,10. Nah, kita pakai tabel perbandingan yang lebih simple sama dengan waktu BNT dan hasilnya sama DNMRT dengan BNT ini ya, antara D dengan C itu tidak berbeda nyata. Artinya selisih dari rata-rata perlakuan 1,58 untuk D, 1,60 untuk C dalam harga mutlaknya 0,02 ya. Itu sama dia, lebih kecil dari 0,32. 0,32 itu dari mana? 0,32 ini dari sini. Nih. 32. Nilai SSR. Ya, 0,32. Nanti seterusnya menggunakan yang ini dan seterusnya. Ya. Ternyata ya, hasilnya sama dengan hasil sewaktu kita menggunakan uji beda atau uji BNT. Ya. Yang tidak berbeda hanya D dan C. Selebihnya adalah DB, DA, CB, CA dan BA itu berbeda. Ya. Nah, ini notasinya. Ya. D dengan C sama, D dengan B beda, D dengan A beda, BA beda, CB juga berbeda. Semakin tinggi kadar zat X, semakin rendah berat buah. Itu hasil dari interpretasi waktu uji F. Zat X berpengaruh negatif, tidak direkomendasikan menggunakan zat X karena menurunkan berat buah. Tanpa zat X berat buah juga sudah oke. Jadi semakin menggunakan tidak ada yang bisa direkomendasikan karena turun. Kalau mau gunakan ya B, ya perlakuan B, ya. Ya. Yang ini sama. Jadi ternyata memang pengaruhnya negatif, ya. Zat X itu tadi. Jadi tidak usah pakai zat X karena berat buahnya lebih tinggi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.